calon peneliti masa depan Indonesia. Ya, kita langsung saja, adik-adik, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kami sampaikan di informasi baik di flyer maupun di broadcast akan ada pemaparan dari 6 para pakar peneliti ya kakak-kakak kita yang luar biasa. Langsung saja kita untuk sesi yang pertama adalah sharing dari Profesor Maila Rahim PhD atau Kak Maila. Beliau peneliti yang sangat hebat, publikasinya sudah banyak sekali di jurnal-jurnal berreputasi. Dan terima kasih tentunya buat Kak Maila. Kak Maila monitor. Halo kamu Nas, halo Oke, adik-adik semua. ya Kak Maila. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Kak Maila kebetulan saat ini sedang di mana Kak Maila? Di India ya, Di di India, perjalanan. Indihe ya. Ya, Indie. alhamdulillah masih meluangkan waktunya untuk sharing dengan adik-adik semuanya. Baik, silakan langsung Kapela. Ini nanti kami yang share screen atau gimana? Boleh saya bisa share screen. Ya, Oke, terima siap. Kalau kasih. gitu, langsung Berapa saja lama? kita 15 silakan menit ya, dimulai. paling lama ya? Ya, 10-15 menit lah. 10 menit. Oke. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peneliti muda Indonesia. Wah, ini katanya tadi ada dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Nah, hari ini kakak akan bicara khusus tentang penelitian humaniora. Ya, nanti kakak-kakak yang lain ada penelitian-penelitian lain. Coba raise hand siapa yang tertarik untuk Oh melakukan iya, penelitian humaniora. biasanya bisa belajar, bisa Ada jadi, jadi tidak bisa yang sekali toh. raise hand? Raise handnya pakai apa? Raise hand tombol? Ya, oke. Ada beberapa yang melakukan penelitian humaniora. Ya, oke. Kayaknya banyak yang sains nih ya. Tapi nggak usah khawatir. Humaniora salah satu penelitian yang mungkin sangat dekat dengan kita. Ya. Boleh sekarang handphone-nya dimatikan. Oke. Kenapa? Karena seperti namanya sendiri dari kata human. Kita sebagai human tentu mau tahu seperti apa aku kita, kemudian interaksi kita, dan seterusnya. Kakak share screen ya. Oke. Kakak sudah titipkan ke Kak Mas untuk men-share nanti mungkin materinya kepada adik-adik. Ya, jadi ada apa saja sih penelitian humaniora itu? Nah, di sini kakak list beberapa, masih banyak lagi, tapi beberapa yang populer, misalnya studi budaya populer, ya, kemudian analisis sastra, studi sejarah lokal, penelitian sosial, analisis seni visual, studi agama dan kepercayaan. Tapi mungkin dikreasi dipisah ya antara penelitian humaniora dan penelitian agama. Kemudian analisis media, penelitian linguistik, studi filosofi, penelitian etika. Wah, ternyata banyak ya. Ternyata penelitian humaniora itu yang mungkin sering didengar oleh kita adalah penelitian eh, sejarah dan penelitian sastra. Ya, tetapi sebenarnya kalau dilihat kategorinya ada banyak lagi. Ya, nah studi budaya populer itu seperti apa? Nah, ini mungkin yang menarik ya. Mungkin di sini banyak pencinta K-pop ya ataupun yang lainnya ya atau Taylor Swift gitu ya. Pengen tahu bagaimana Taylor Swift mempengaruhi perekonomian dunia. Nah, itu bisa melakukan studi budaya populer. Dan ini dari ataupun mata kuliah khusus di University of Harvard tentang Taylor Swift ini. Nah, kita lihat bagaimana budaya populer itu bisa dikaji secara mendalam. Ya, jadi hobimu untuk menonton atau mengikuti Halo, Bu. tren musik dan lain-lain itu bisa menjadi materi untuk penelitian. Nah, yang berikutnya analisis sastra. Oh, kita lagi senang membaca eh, puisi tertentu dan ingin mengkajinya lebih dalam. Nah, ini menjadi penelitian sastra. Studi sejarah lokal, ya, mau memahami bagaimana terjadi sebuah peristiwa dan ketika kita melakukan studi
sejarah, maka fokusnya bukan pada manusianya dengan penelitian antropologi yang fokusnya kepada manusianya. Tapi penelitian sejarah fokusnya pada peristiwanya. Ya, kemudian penelitian sosial, ya, misalnya melakukan survei atau wawancara tentang bullying, ya, kemudian kesetaraan perempuan hari ini kebetulan Hari Kartini, ya, dan lain-lain. Ini bisa menjadi penelitian sosial. Analisis seni visual, iya, kita misalnya melihat sekarang teknologi AI dan lain-lain, ya, kemudian kita ingin mengkaji bagaimana sebuah peristiwa divisualisasikan, apa saja yang digunakan sampai warna dan lain-lain, itu bisa menjadi penelitian sendiri. Studi agama dan kepercayaan, ini kakak skip karena mungkin ada kategori tertentu lainnya. Kemudian analisis media, ya, melihat bagaimana pengaruh iklan. Kenapa ada kata-kata orang pintar minum tolak angin? Ya, itu yang nggak minum tolak angin jadi ngerasa tidak pintar. Ya, nah itu dikaji. Ya, kenapa jargon ini yang digunakan? Ya, kenapa menggunakan kata-kata orang pintar minum tolak angin? Ya, kemudian juga analisis penelitian linguistik. Ya, di sini bahasa. Ya, bagaimana misalnya penggunaan kata-kata baru yang muncul sekarang ini belakangan. Apa coba contoh kata baru yang sekarang sedang populer? Nah, ada yang mau menjawab? Ayo, kata baru yang baru saja populer. Ya, apa ya kira-kira? Ya, nah ini banyak sekali yang bisa dikaji. Ya, penggunaan istilah, ya perbedaan penggunaan kata. Ya, ini bisa menjadi satu kajian tersendiri. Studi filosofi, ya, misalnya mau melihat eh, makna dari kepercayaan tertentu pada suatu kelompok komunitas, ya, ini jadi satu kajian juga. Nah, yang berikutnya kakak akan kasih lihat contoh judul-judul penelitiannya. Ya, contoh dari judul-judul penelitian dari eh, kajian tertentu tadi. Studi budaya populer. Ini misalnya ada judul penelitiannya, analisis dampak pengaruh penggunaan media sosial terhadap pembentukan identitas remaja. Atau misalnya menelusuri representasi peran gender dalam video musik kontemporer. Ya, bagaimana representasi perempuan ataupun bagaimana perempuan divisualisasikan dalam sebuah lagu ataupun dalam video musik dan lain-lain. Kemudian misalnya juga pengaruh platform streaming terhadap kebiasaan konsumsi musik remaja. Ya, waktu zaman kakak remaja dulu mau dengerin musik itu kalau nggak dengerin di radio beli kaset. Ya, kalau sekarang cukup dengan download ataupun mendengarkan ya streaming. Ya. Nah, kemudian analisis sastra. Ya, ada banyak contohnya. Di sini kakak berikan 3 contoh. Misalnya membongkar tema identitas dan alienasi dalam The Catcher in the Rye. Nanti coba dibuka bukunya. Ini novel ini terkenal sekali, The Catcher in the Rye. Ya, kemudian misalnya eksplorasi simbolisme dan imaji dalam puisi Emily Dickinson. Ya, ataupun mau pakai puisi Indonesia yang dibahas, misalnya dalam puisi Taufik Ismail dan seterusnya. Misalnya lagi membahas tentang perbandingan archetype pahlawan, ya bagaimana sosok pahlawan divisualisasikan dalam cerita-cerita populer. Ya, ini menarik sekali. Kebetulan kakak kemarin ketemu seorang dekan, ya kemudian dia mendapatkan Warrior Award. Nah, karena lagi di India, kakak tanya, itu kenapa warriornya itu, pahlawannya, superhero-nya itu, lambangnya nggak kayak orang India? Oh, ternyata udah terlalu westernized, ya, memakai celana ketat, ya, kemudian baju yang ya pendek dan ya tervisualisasikan ini bukan seorang warrior dari India. Nah, ini yang seperti ini bisa menjadi satu kajian, ya bagaimana di dalam satu buku ataupun dalam cerita
ya tokoh perempuan digambarkan atau pahlawan perempuan digambarkan dan seterusnya. Nah, kemudian studi sejarah lokal di sini digambarkan beberapa contohnya. Oke, catatan. Oke, misalnya melihat oke dampak dari gerakan hak sipil terhadap komunitas lokal, ya ini namanya lokal kami, ya dan lain-lain. KMI, ya kemudian menjelajahi kehidupan tokoh penting dalam sejarah kota ini, kota kita gitu ya, ini kebetulan kakak menulisnya secara cepat ya, jadi misalnya mempelajari sejarah dari peradaban di kota yang kita tinggalkan atau dan lain-lain, tinggali dan lain-lain. Kemudian juga mau melihat dokumentasi evolusi arsitektur lokal selama 1 abad terakhir, ya bagaimana ada perubahan bentuk atap rumah, ya bentuk atap rumah yang tadinya seperti apa atau terbuat dari apa dan lain-lain kemudian mengalami perubahan, itu juga menjadi satu kajian. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat beberapa penelitian sosial. Misalnya tadi dijelaskan oleh Kakak tentang cyberbullying. Nah, ini biasanya kalau dalam lomba-lomba penelitian tema yang sering sekali muncul, ya tentang cyberbullying. Ini bisa menjadi penelitian humaniora dalam bidang sosial, ya. Kemudian penelusuran hubungan penggunaan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Nah, ini juga kita bisa lakukan kajian tertentu seperti itu, ataupun mau mengkaji tentang gender stereotype, ya di kalangan remaja dalam komunitas. Ya, kemudian analisis seni visual seperti apa? Ya, misalnya menafsirkan komentar sosial melalui seni jalanan di lingkungan perkotaan. Ya, misal ini penelitiannya akan seperti apa? Ya, misalnya ada grafiti tertentu di kota kita, ya, kemudian kita ingin mendengarkan atau mengumpulkan pendapat orang-orang tentang grafiti itu. Ya, bagaimana pendapat mereka? Mungkin ada yang pro dan kontra, kemudian juga mungkin mau mendalami maknanya, atau juga mau melihat bagaimana apa simbol yang tertangkap dari melihat gambar-gambar tersebut. Ya, dan kemudian di sini ada beberapa contoh lainnya, misalnya representasi citra tubuh dalam fotografer kontemporer. Ya, seperti apa tubuh digambarkan, bagaimana sudut pandang fotografinya, fotografernya, tapi juga sudut pandang dari penikmat foto tersebut. Ya, kemudian studi agama dan kepercayaan, misalnya di sini tentang memahami toleransi, ya, kemudian memahami ritual, upacara, ya, ataupun bagaimana agama membentuk nilai di dalam masyarakat. Nah, kemudian di sini ada lagi, misalnya penelitian-penelitian media, ya, misalnya bagaimana remaja, ya, digambarkan atau terrepresentasi, ya, di dalam apa sitkom atau cerita film, ya, stereotip dan realitasnya seperti apa. Ya, kemudian juga di sini ada tentang dampak bias politik, ya, dalam media berita, ya, terhadap persepsi remaja tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Ya, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana efek iklan terhadap perilaku konsumen remaja. Nah, penelitian linguistik tadi udah kakak gambarkan Itu bikin sedikit, lagi. ya, ditambahkan 3 judul lainnya yang adik-adik bisa lihat dan mungkin menjadi ide untuk adik-adik untuk meneliti nantinya. Ya, salah satunya juga tentang penggunaan bahasa slang, ya, di kalangan remaja, ya, bagaimana bahasa tersebut digunakan dan seterusnya. Nah, kemudian juga studi filosofi. Nah, di sini ada 3 contohnya. Ya, ini studi filosofi itu tidak arti hanya bicara tentang makna kata atau makna simbol, tapi bisa juga dihubungkan, ya, dengan kecerdasan buatan. Misalnya eksplorasi dari implikasi etika dari kemajuan teknologi dalam kecerdasan buatan. Kemudian misalnya lagi ini yang mungkin menarik, ya, konsep kebahagiaan dalam filsafat, misalnya filsafat Yunani dan relevansinya dengan kehidupan saat ini dan seterusnya. Ya, kemudian penelitian etika, ya, contohnya membahas tentang bagaimana pertimbangan etika dalam uji coba pada hewan, ya, yaitu misalnya bagaimana menyeimbangkan
kemajuan ilmiah dengan kesejahteraan hewan, ya. Kemudian di sini juga hubungannya dengan bagaimana ketika ada eh, pengembangan obat ataupun kosmetik yang menggunakan hewan sebagai eh, sampelnya, ya, apa yang secara etika seperti apa, ya, kemudian tanggapan orang-orang ilmuwan misalnya tentang etika penggunaan hewan itu seperti apa, ataupun juga konsumen, ya, bagaimana konsumen memilih produk, ya, ada beberapa produk yang mengklaim bahwa dia tidak menggunakan animal dalam testing, ya, pengembangannya, ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah menemukan, oke, ini adalah metode penelitian yang saya ingin gunakan, dan ini adalah judul yang saya mau kaji. Nah, kemudian adik-adik sekarang mengembangkan proposalnya. Nah, adik-adik harus paham dulu, ya, seperti apa sesungguhnya tujuan dari proposal. Ya, kalau kita tahu, oke, proposal itu sesungguhnya adalah untuk mengantarkan, ya, kepada mungkin nanti juri ataupun juga nanti yang memberi dana ataupun sekolah, ya, bahwa saya mau melakukan penelitian ini dan saya ingin meyakinkan bahwa penelitian ini penting untuk diteliti, ya. Kemudian adik-adik membuat rangkuman singkat dulu sebelum adik-adik membuat proposal secara utuh. Coba dirangkum dulu. Ini apa yang mau diteliti? Ya, apa sih sesungguhnya ide kita? Apa yang ingin kita capai ataupun tujuan dari penelitian ini? Ya, apa sih manfaatnya dari penelitian ini bagi masyarakat, bagi lembaga tempat kita bekerja, ya, dan seterusnya. Kan, Udah nah, bro, ini minyak. terus, tapi kalau di dalam lomba ini, di kreasi ini, saya rasa Kak Munas dan tim sudah mempersiapkan strukturnya seperti apa. Ya, strukturnya itu terdiri dari apa? Misalnya pengantar, latar belakang, tujuan, metode, jadwal kegiatan, anggaran. Ini adalah biasanya basic. Kalau misalnya penelitian lomba mungkin tidak ada anggaran. Basic dari proposal yang harus ada. Ya, kemudian fokus pada pokok masalah. Ya, pokok masalah yang ingin disampaikan. Nah, dari situ dikembangkan. Oke, maka saya akan membahas ini. Maka pertanyaan yang saya akan ajukan apa? Ya, menjadi rumusan masalah yang kemudian rumusan masalah ini yang akan dikembangkan dan menjadi metode dari penelitian, kemudian juga target pencapaiannya nanti, target dari penelitiannya seperti apa, dan seterusnya. Dan yang pasti adik-adik harus tahu bahwa penelitian itu harus bermanfaat. Oleh karena itu, pikirkan benar-benar, ya, apa dari penelitian itu adalah untuk research, mencari jawaban, ya, atas pertanyaan. Oleh karena itu harus bermanfaat. Nah, kalau adik-adik mau mendapatkan atau memenangkan sebuah perlombaan penelitian ataupun kita yang mau meneliti untuk apa, mendapatkan eh, peluang anggaran penelitian, maka penting sekali bahwa penelitian itu harus berdampak. Nah, dampak ini dijelaskan secara rinci ketika tadi menuliskan proposal. Nah, itu mungkin sedikit dari kakak. Nah, ini ada beberapa tips nanti bisa dibaca. Misalnya, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan singkat. Kita harus menjelaskan menggunakan data pendukung. Loh, penelitian ada data pendukungnya, bukannya itu nanti hasil penelitiannya. Tapi ketika kita mau meyakinkan orang-orang bahwa bahwa proposal ini layak untuk diteliti, maka kita harus memberikan data. Orang tahu, oh, ini orang tidak sekedar ngomong saja, tetapi dia sudah punya data yang jelas dari penelitiannya. Kemudian kita harus memeriksa kembali proposal yang kita teliti agar menjadi proposal yang kuat dan minta masukan dari eh, orang lain, misalnya gurumu ataupun juga pembimbing, mentor, untuk membaca dan supaya penelitian ini bahasanya benar, tidak typo-typo, ya, dan seterusnya. Dan prioritaskan kualitas, ya. Jadi tidak hanya sekedar halamannya banyak jumlahnya atau lainnya, tetapi kualitas dari proposal tersebut.
Ya, oleh karena itu benar-benar dampak cuan itu harus jelas. Kakak cukupkan sampai sini Kak Munas. Nanti mungkin adik-adik bisa dilanjutkan oleh kakak-kakak hebat lainnya. Ini sambil kakak menyapa ada Kak Linda, ada Kak Aang, Kak Rozak, ya, Kak Munas, Kak Sin.